Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul The King's Avatar yang rilis di tahun 2019. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di malam hari, sedang berlangsung turnamen besar. Semua penggemar sangat antusias akan turnamen yang sedang berlangsung saat ini, di mana match finalnya akan mempertemukan tim hebat Excellent Era melawan tim kuat Tiny Heart. Saat match baru dimulai, para penggemar masing-masing tim terus saja bersorak-sorai ya guys ya. Di awal match, tim Excellent Era sempat mengalami masa sulit akibat salah satu anggotanya yang melakukan blunder di saat genting. Namun dengan semangat dan fokus mengikuti arahan sang kapten, tim Excellent Era pun berhasil memenangkan pertandingan. Ada yang sedikit aneh dari ketua tim Excellent Era ini, yang dimana dia selalu mengenakan masker di setiap pertandingannya. Setelah pertandingan, barulah dia menyempatkan diri untuk membuka masker. Jadi semua fans dia sama sekali tak mengenali wajah asli idolanya itu. Hanya teman-teman terdekat dia sajalah yang mengetahui wajah aslinya itu ya guys ya. Sang kapten tim Excellent Era itu bernama Yeokyu. Setelah pertandingan selesai, Yeokyu langsung mengoreksi permainan satu timnya, yang dimana ia sangat marah atas kecerobohan satu anggotanya tadi yang melakukan blunder di saat genting. Walaupun anggota yang tadi melakukan blunder itu telah meminta maaf, tapi tetap saja Yeokyu telah memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim. Saat Yeokyu sedang memandangi koleksi trofi timnya yang selama ini ia dapatkan, tiba-tiba datang manajer tim yang ingin mengajaknya berbicara empat mata. Ternyata si manajer berencana untuk menggantikan Yeokyu sebagai kapten dan akan memasukkan pemain baru sebagai gantinya. Si manajer melakukan itu dengan alasan pendapatan tim yang menurun. Mengapa demikian? Karena selama ini juga Yeokyu hanya berfokus pada latihan dan pertandingan. Ia sama sekali tak pernah menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh para sponsor, yang mengakibatkan kebanyakan sponsor akhirnya kecewa lalu menarik minat mereka. 没想到还能看到叶哥的庐山真面目。你们这些高手啊，一张。 Nama pemain pengganti itu adalah Sun Xiang. Mendengar perkataan si manajer yang ingin menggantikannya sebagai kapten, membuat Yeokyu sama sekali tak bisa menerimanya. Ia kemudian lebih memilih untuk keluar dari tim Excellent Era. Lihatlah betapa sedihnya dia ketika hendak meninggalkan tim yang telah ia bela sejak lama ya guys ya. Berjalan tanpa tujuan membuat Yeokyu sedikit lapar. Ia lalu singgah. Sebelum mulai bekerja, Yeokyu diinterview sedikit oleh si bos. Saat si bos bertanya ke Yeokyu tentang pekerjaan dasar sebagai penjaga warnet, Yeokyu menjawab ia sama sekali tak tahu tentang semua itu. Mendengar jawaban Yeokyu membuat si bos mulai kesal. Saat ia kembali bertanya, lalu apa saja yang bisa kamu lakukan? Yeokyu menjawab bahwa dirinya hanya bisa bermain game Glory. Tapi lucunya si bos malah tersenyum dan langsung menerima Yeokyu kerja di warnetnya ya guys ya. Oh iya, nama si bos warnet itu adalah Chen Go. Setelah berhasil diterima kerja di tempat itu, Yeokyu diajak si bos untuk berkeliling warnet.
sekalian untuk memberitahu Yekyu di mana kamarnya nanti selama ia bekerja di sana. Saat Yekyu melihat kamar si bos, ia sempat mengira bahwa nantinya itu yang akan menjadi kamar dia. Mengetahui pemikiran Yekyu salah, si bos langsung mengantarnya ke kamar dia yang sesungguhnya. 房间在那儿。还不错。Keesokan harinya, Yekyu terlambat bangun di hari pertama ia mulai bekerja. Baru turun, ia sudah melihat si bos yang duduk manis di meja. Saat ia berjalan dengan maksud menghindari si bos, ternyata si bos melihatnya. Yekyu kemudian disuruh untuk mengganti bola lampu yang rusak. Tak lama mengerjakan itu, Yekyu akhirnya melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan semua listrik di warnet mati dan membuat semua pengunjung juga dengan terpaksa harus pulang. Bos yang marah akan kejadian itu menyuruh Yekyu mengganti kerugiannya untuk hari ini. 我说你能不能快点？哎，换灯泡去。灯泡。 Di malam hari, ada seorang pengunjung yang ingin main. Namun saat sedang memesan kursi, ia sangat lama menunggu, dikarenakan Yekyu yang belum terlalu mahir dalam menghandle pekerjaannya itu. Mulai kesal, si pengunjung lalu memilih sendiri kursinya ya guys ya. 好了。哇！哎呀！ Ternyata pengunjung yang tadi merupakan pemain Glory, dan ia juga adalah salah satu fans berat dari tim Excellent Era. Saat ia sedang bermain game Glory, ia tanpa sengaja bertemu dengan Yekyu di dalam permainannya. Mereka kemudian membuat sebuah tim untuk menyelesaikan misi. Betapa terkejutnya si pengunjung tadi ketika melihat aksi Yekyu yang mengalahkan musuh seorang diri. Sehabis bermain Glory sebentar di jam istirahat, Yekyu kembali bekerja sebagai penjaga warnet. Di sela-sela pekerjaannya, sangat banyak kesalahan dan kejadian lucu dilakukan oleh Yekyu, yang akhirnya membuat si bos dan pengunjung lainnya juga cukup kesal. Beberapa saat kemudian, si bos menerima pemberitahuan di HP-nya yang memberitahukan bahwa sebentar lagi tim Excellent Era akan menyelenggarakan Jump Poppers. Ternyata si bos juga merupakan penggemar berat tim Excellent Era, terkhusus sang kaptennya yang sangat ia sukai ternyata. Namun saat siaran langsung telah dimulai, si bos sangat sedih setelah mendengar manajer tim dari Excellent Era itu menyampaikan informasi tentang pengunduran diri sang kapten mereka dan akan segera digantikan oleh kapten yang baru. 我是再也见不到叶秋了吗？ 他的陆选手就在几天前做出了。 Dikarenakan Yekyu belum terlalu mahir dalam mengatur pesanan tempat, ia menyempatkan diri untuk mempelajarinya lagi di jam istirahat. Tak lama ia sedang belajar, tiba-tiba Sumuceng datang mengunjungi dia. Sumuceng ternyata sekalian ingin membawakan barang Yekyu yang ketinggalan kemarin di markas Excellent Era ya guys ya. Betapa senangnya dia ketika melihat ada mantan rekan setimnya dulu yang datang berkunjung. 还是我的战友，随同我。是要另起炉灶？ Di sisi yang lain, Yekyu kembali bermain dengan para pengunjung. Kali ini, dia akan mengerjakan misi yang cukup sulit. Namun saat ia sedang asik bermain, si bos memanggilnya untuk mengerjakan sesuatu. Sementara Yekyu mengerjakan tugas yang diberikan oleh si bos, avatar di permainan game Glory-nya terus terkena serangan monster. Yekyu mengerjakan tugas yang si bos berikan dengan tergesa-gesa, sampai-sampai ia salah mencolokkan salah satu kabel, yang mengakibatkan permainan game Glory-nya itu muncul di layar si bos.
Setelah selesai mengerjakan tugas si bos, Yekyuu berlari cepat kembali ke monitornya untuk bermain. Karena permainannya begitu hebat, banyak pengunjung yang menonton dia di layar si bos. Saking hebatnya, si bos sempat berpikir bahwa Yekyuu itu adalah sang kapten dari tim Excellent Era yang sangat dia kagumi. Yekyuu吧？不可能！ Setelah kejadian itu, si bos langsung menghampiri Yekyuu. Saat si bos bertanya ke dia, mengapa kamu salah mencolokkan kabel di layar, Yekyuu sempat berpikir dirinya akan kena marah oleh si bos. Namun saat ia ingin meminta maaf, si bos malah girang dan berkata ke Yekyuu bahwa ia sangat hebat dalam permainan tadi. Bahkan permainannya sangat mirip dengan idola dia, yaitu sang kapten tim Excellent Era. Melihat si bos yang seperti itu, Yekyuu sedikit kebingungan ya guys ya. 真的就像叶修附体一样，打得真不错。太好了！我跟你说，你刚才打的简直就是叶。 Malamnya ada teman si bos yang datang. Baru tiba, si bos lalu memanggil Yekyuu untuk mengangkatkan semua barang bawaan milik temannya itu. Setibanya di kamar, si bos menyuruh Yekyuu untuk mengajak temannya itu bermain game Glory. Selama mereka bermain, teman si bos itu tak pernah sekalipun menang melawan Yekyuu. 来这个，不介意一起吧？这很轻。想赢我，再过100年吧。 Oh iya, teman si bos itu bernama Tang Rou. Di sisi lain, ada tim yang sangat ingin memecahkan rekor dalam permainan game Glory. Dan untuk memenuhi hasratnya itu, ketua mereka rela menawarkan segalanya ke Yekyuu, asalkan timnya itu berhasil memecahkan rekor. Mendapat tawaran yang sangat menarik dari tim tersebut, tentu saja Yekyuu tak akan melewatkannya ya guys ya. 记录破了，紫装全部归你，怎么样？招揽高手要讲究策。 Singkat cerita, akhirnya Sumuchung memainkan match terakhir dia bersama tim Excellent Era. Rencananya Sumuchung akan mengikuti jejak dari Yekyuu dengan alasan ia sudah tak lagi cocok dengan si manajer tim Excellent Era tersebut. Lihatlah betapa terharunya para fans ketika menyaksikan laga terakhir Sumuchung bersama tim Excellent Era ya guys ya. Di akhir cerita, Yekyuu telah bekerja sama membuat tim dengan si bos warnet tempat dia bekerja. Dan hingga saat ini tim mereka telah berhasil lolos sampai masuk ke final. Di final, tim mereka akan melawan Excellent Era. Semua fans sudah sangat antusias menantikan duel antara Yekyuu dan Sun Xiang. Lihatlah betapa tegangnya suasana ketika mereka berdua sedang berduel. Namun di saat terakhir, Yekyuu lah yang keluar sebagai pemenang, yang membuat timnya juga menjadi juara. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul The King's Avatar. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.